2022. Mama Papa, latar belakang dari program belajar dari rumah ini adalah belajar dari rumah merupakan situasi yang tidak terelakkan dalam situasi pandemi. Pembelajaran tatap muka ditunda karena pandemi yang tak kunjung membaik. Guru menjadi fasilitator bagi orang tua dalam melakukan kegiatan bermain anak dari rumah melalui berbagai komunikasi visual. Masa masa yang sangat penting dan perlu diperhatikan khusus oleh orang tua. Pada masa ini otak tumbuh secara maksimal, begitu pula pertumbuhan fisiknya. Selain itu, masa tersebut juga terjadi perkembangan kepribadian anak dan pembentukan pola perilaku, sikap, dan ekspresi emosi. Bila kebutuhan anak diabaikan pada masa ini, maka anak dikhawatirkan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal. Untuk itu, program pengembangan BDR sangat penting meningkatkan perkembangan anak usia dini. Nah, itu tadi latar belakang dari BDR. Nah, di sini terus permasalahan yang sering dihadapi oleh orang tua itu apa saja ya? Oh iya, dalam program BDR memang ada permasalahan yang seringkali dihadapi oleh orang tua Gena. Biasanya seperti ini Mama Papa. Pertama, orang tua bingung atau sulit menciptakan iklim belajar di rumah. Ya. Lalu yang kedua, keterbatasan daya dukung kesejahteraan anak. Dan yang ketiga, keterbatasan waktu, yaitu orang tua sibuk bekerja. Biasanya itu permasalahan yang seringkali dihadapi oleh orang tua. Mama, Papa, ada 4 hal penting yang perlu kita perhatikan di dalam kita melakukan program BDR atau belajar dari rumah. Yang pertama adalah bermain. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan atau media main yang ada di rumah. Yang ketiga adalah komunikasi atau interaksi. Dan yang keempat adalah dokumentasi. Saya akan mencoba menjelaskan secara terperinci satu demi satu. Yang pertama tadi adalah bermain. Ya, bermain adalah dunia anak-anak. Tidak ada seorang pun anak yang tidak suka bermain. Bermain ibaratnya bekerja pada orang dewasa. Bermain ibaratnya belajar pada orang dewasa. Dengan bermain, anak-anak akan banyak sekali mendapat manfaat. Yang pertama, anak akan melatih sensori motorik anak, baik motorik halus maupun motorik kasarnya. Manfaat yang kedua, anak juga akan bereksplorasi, anak akan bereksperimen untuk menghasilkan karya-karya yang kreatif. Lalu bagaimana dukungan kita sebagai orang tua saat anak sedang bermain? Yang pertama adalah dukungan waktu. Ya, kita menyiapkan waktu kita untuk bisa bersama-sama membersamai anak ketika anak bermain. Yang kedua adalah dukungan benda atau alat main yang anak-anak gunakan. Yang ketiga adalah dukungan tempat. Ya, kita menyediakan tempat untuk anak-anak bisa bermain. Di dalam rumah, semua tempat bisa kita gunakan untuk anak-anak bisa bermain. Bisa di halaman, di teras, di kamar tidur, atau di dapur pun kita bisa gunakan sebagai tempat untuk anak-anak bermain dan belajar. Yang terakhir adalah dukungan interaksi dan juga dukungan komunikasi. Poin kedua yang tidak kalah pentingnya di dalam program BDR adalah menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Di dalam KB Samuel kami mengistilahkan bahan-bahan main itu sebagai bahan-bahan atau media main loose part. Apa itu loose part? Loose part adalah bahan main atau barang atau benda
bisa dipindahkan, kemudian bisa digabungkan, bisa dijajarkan, bisa digabungkan, dijadikan satu kembali, lalu bisa dibongkar. Ya, jadi banyak sekali macam bahan-bahan loose part. Yang pertama adalah bahan alam. Apa saja bahan alam? Ada pasir, ada batu, ada kayu, ranting, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bahan plastik. Bisa sendok plastik, piring plastik, air botol kemasan plastik. Ya, bisa kita gunakan untuk kegiatan anak-anak bermain. Yang ketiga bahan logam. Bisa koin, logam, bisa sendok stainless steel, atau benda-benda lain yang terbuat dari logam. Yang keempat, kayu dan juga bambu. Misal ranting pohon, balok-balok kayu, kemudian tusuk sate, bisa loh kita gunakan untuk kita bermain bersama anak-anak. Yang kelima adalah barang bekas kemasan. Contohnya dus sepatu, dus susu, kemudian dus sabun gitu. Sebisa mungkin tidak kita buang, kita simpan, sehingga ketika ada materi atau kegiatan menggunakan bahan-bahan tersebut, kita bisa menggunakan barang-barang kemasan. Yang kelima, yang keenam, kaca dan cermin. Yang ketujuh, bahan benang dan kain. Ya, ada berbagai macam barang loose part, benda loose part yang kita bisa gunakan untuk mendukung ketika anak-anak bermain. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya juga adalah komunikasi dan interaksi. Komunikasi dan interaksi antara orang tua kepada anaknya. Komunikasi dengan pernyataan terbuka merupakan salah satu dukungan ketika anak sedang bermain. Apa tujuannya? Anak dapat mengembangkan dan melanjutkan serta mengobarkan ide ketika mereka sedang bermain. Jadi, kalimat terbuka atau pertanyaan terbuka bukan untuk menguji tentang pemahaman anak. Jawaban atau respon betul atau salah tidak menjadi salah satu jawaban yang benar, tetapi ide di balik jawaban itu yang akan menjadi kemampuan buat anak untuk bisa melatih lagi, mengemukakan sesuatu, mengemukakan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka buat. Jadi tidak usah takut bila jawaban anak salah, tetapi ide di balik jawaban tersebut itu yang penting. Bagaimana atau apa saja pertanyaan-pertanyaan terbuka? Misalnya, apa yang terjadi ya Dek jika air kita masukkan ke dalam botol? Bagaimana bentuknya? Atau kamu sedang membuat apa Dek? Gimana caranya supaya rumahmu kelihatan lebih bagus? Atau bagaimana caranya biar gedungnya menjadi lebih tinggi lagi, dan lain sebagainya. Di lembar yang akan kami bagikan tentang pedoman BDR sudah ada beberapa kalimat terbuka yang dapat orang tua pelajari dan orang tua lakukan ketika berkomunikasi dengan anak-anak di rumah. Yang keempat dan yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi juga sangat penting di dalam proses atau program BDR. Ya, dokumentasi adalah merekam segala kegiatan atau proses ketika anak-anak sedang bermain. Merekam dari awal kegiatan main mereka sampai hasil karya yang mereka buat. Itu adalah proses dokumentasi. Dokumentasi bisa berupa foto, bisa berupa video, ataupun bisa tambahan berupa narasi atau cerita apa yang sedang mereka buat ketika sedang bermain.
Jadi tidak hanya dilakukan ketika akhir anak-anak bermain menunjukkan hasil karya, tidak, tetapi dari awal, pertengahan, baru hasil karyanya. Akan lebih baik jika dokumentasi dilakukan secara candid, jadi secara alami ketika anak-anak sedang bermain. Namun bila tidak bisa juga tidak apa-apa. Orang tua bisa melakukan dokumentasi sesuai kemampuan orang tua masing-masing. Jika berupa foto, dokumentasi perlu dilampirkan catatan. Apa yang anak-anak lakukan? Apa yang dicelotehkan anak-anak? Apa ungkapan-ungkapan anak-anak? Apa ide anak-anak? Anak-anak menceritakan apa? Jadi, mengirimkan foto, diberi keterangan, diberi narasinya. Setelah selesai mendokumentasikan, silahkan dokumentasi tersebut dikirimkan kepada guru kelas. Kemudian nanti guru kelas atau boleh dikirimkan di dalam WA group, nanti akan memberikan umpan balik tentang perkembangan anak masing-masing. Gitu. Jadi mama papa ada 4 hal penting yang perlu kita lakukan ketika kita sedang melakukan proses bimbing. Saat ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan penting bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan BDR di KB Samuel. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, orang tua bisa membuka atau membaca RPPM atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan yang biasanya akan kami share di hari Senin di WA group KB Samuel. Silahkan dibaca, silahkan dicermati. Ada rangkaian kegiatan yang ada di dalam RPPM. Biasanya ada 7-8 kegiatan untuk dilakukan setiap minggunya. Yang kedua, setelah orang tua membaca, silahkan menawarkan kepada Ananda apa yang akan dilakukan kegiatan hari ini. Jadi tadi ada 7-8 kegiatan, silahkan menawarkan kegiatan apa yang akan mereka lakukan terlebih dahulu. Yang ketiga, orang tua menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada kegiatan yang anak-anak pilih di hari ini. Misalnya, anak-anak memilih untuk membuat rumah dari bahan-bahan bekas yang ada di rumah. Ya, orang tua alangkah lebih baik juga bisa bersama-sama dengan anak mencari bahan-bahan apa yang bisa digunakan untuk membangun sebuah rumah. Libatkan anak-anak dalam proses untuk menyiapkan bahan-bahan tersebut. Yang keempat, setelah bahan-bahan tersebut disiapkan, sudah ditata dengan baik, sudah ditata semenarik mungkin, ajak anak-anak untuk berdoa sebelum melakukan kegiatan. Setelah itu, lakukan kegiatan main, dampingi anak-anak dan beri dukungannya. Dukungan berupa apa? Dengan komunikasi dan interaksi menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan terbuka tadi. Setelah selesai, dokumentasikan. Selama proses juga dokumentasikan. Kemudian kirimkan kepada guru hasil dokumentasi kegiatan di hari tersebut. Bila sudah selesai bermain, ajak anak-anak untuk selalu membereskan mainan. Hasil dari mereka bermain tadi itu harus dibiasakan setiap mereka melakukan kegiatan bermain. Dan terakhir, cuci tangan setelah selesai bermain. Mama papa, ada kebiasaan-kebiasaan baik yang dapat dilakukan di rumah. Antara lain, yang pertama, menyiapkan baju, yaitu mengajak anak untuk memilih baju yang akan dipakai. Misalnya, orang tua mengajak diskusi tentang warna dan gambar baju apa yang akan dipakai saat itu. Kemudian yang kedua, mencuci tangan sebelum makan atau setelah bermain. Yang ketiga, membiasakan anak untuk menggosok
beribadah sesuai dengan keyakinan, mengajak anak berdoa, melakukan kegiatan-kegiatan secara rohaniah sesuai dengan keyakinan. Kemudian mengikut sertakan anak dalam tugas rumah tangga, misalnya membereskan mainan sendiri, mengajak anak untuk menyapu, atau saat mama masak, anak dilibatkan, mungkin bisa mengupas bawang atau memotong sayur. Lalu mama papa bisa juga mengajak anak-anak untuk melakukan permainan tradisional. Ada banyak sekali permainan tradisional yang bisa dilakukan. Misalnya lompat, apa ya Bu Irna? Engklek, ya, bermain karet atau bermain dapur. Banyak sekali permainan tradisional yang bisa kita perkenalkan pada anak-anak dan kita ajak anak-anak untuk melakukannya bersama-sama dengan mama atau papa. Nah, itu tadi pembiasaan-pembiasaan yang baik yang bisa dilakukan di rumah. Hal-hal tadi adalah panduan buat belajar di rumah. Mama-mama bisa melakukannya bersama anak-anak tercinta di rumah, ya. Panduan orang tua itu diharapkan dapat mendukung agar anak dapat stimulus yang baik. Semoga dengan adanya panduan ini, orang tua lebih mampu dan percaya diri untuk dapat menstimulus anak dalam belajar dari rumah atau pendidikan. Baik mama papa, selamat berproses dalam program belajar dari rumah bersama anak-anak terkasih. Belajar yang menyenangkan bersama anak-anak pasti akan membuat anak-anak tidak akan kehilangan masa golden age mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus